Ini yang jadi tantangan tersendiri buat kita selaku penyelenggara adalah regulasi ya, regulasi baik dari eksternal dan tentunya kita internal juga harus segera menyesuaikan ya seperti itu. Ada perubahan besar terkait dengan porsi perhitungan iuran dan komponen-komponen iuran yang harus kita tagihkan kepada segmen ini, kepada penyelenggara negara. Sebenarnya kami agak kaget Pemda dalam hal ini kan karena ada regulasi terbaru kan. Kami pemerintah daerah itu penganggaran APBD itu sebenarnya sebelum tahun berjalan biasanya untuk dilaksanakan di tahun berikutnya. Sebenarnya ya balik lagi kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi. Karena memang ya kita sama-sama paham ketika ketemu dengan pandemi ada regulasi dari pemerintah terkait dengan refocusing dan lain-lain. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat podcast semua. Pada kesempatan hari ini jumpa lagi bersama saya Dinca dalam program acara Bincang Bersama Dinca. Pada kesempatan kali ini kita mewawancarai dua orang narasumber. Yang pertama adalah Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jambi, yaitu Ibu Sri Widyastuti. Selamat pagi Ibu. Pagi, Assalamualaikum Dinca. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Bapak Nanda Nurul Falah yang merupakan Kasubit Penata Laksanaan Pembiayaan Daerah. Selamat pagi Bapak. Pagi. Assalamualaikum. Baiklah, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini. Yang pertama saya mau nanya-nanya dengan Ibu Widi dulu. Berdasarkan undang-undang seperti yang kita ketahui bahwa BPJS Kesehatan ini juga memiliki tugas untuk mengumpulkan atau menagihkan iuran JKN KIS kepada para ASN. Nah, seperti apa Ibu kira-kira bentuk penagihan iuran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada segmen PPU pemerintah atau ASN ini? Baik, terima kasih ini Mbak Dinca ya. Memang kita selaku penyelenggara dalam program jaminan kesehatan kita punya beberapa tugas. Salah satunya adalah mengumpulkan iuran dari seluruh segmen peserta yang terdaftar di kita. Jadi sebelum kita bayar-bayar kita harus ini juga harus kumpulin uangnya seperti itu, dan itu adalah sumbernya dari peserta kita. Dan tentunya untuk dasar kita menagihkan untuk semua segmen itu ada regulasi yang menaungi ya, seperti itu yang menaungi. Nah tadi seperti yang disampaikan Mbak Dinca, khusus untuk kita penerima upah khususnya yang dari pemerintah, ada juga peraturannya bagaimana perhitungannya, kemudian komponen apa saja yang harus kita hitung. Jadi nggak salah-salah ya, semuanya ada dasarnya seperti itu. Nah misalnya tadi terkait dengan penerima upah dari sektor pemerintah. Jadi ini yang jadi tantangan tersendiri buat kita selaku penyelenggara adalah regulasi ya, regulasi baik dari eksternal dan tentunya kita internal juga harus segera menyesuaikan ya seperti itu. Dan punya kewajiban kita untuk menyampaikan ke mitra kerja kita. Nah untuk segmen penerima upah penyelenggara negara sendiri memang ada tantangan besar kita ya kemarin di tahun akhir tahun 2019 ya. Ada perubahan regulasi Mbak Dinca. Jadi ada perubahan pertama Perpres 82 yaitu Perpres 75 tahun 2020 yang itu terbitnya di akhir Oktober, ditetapkannya di akhir Oktober. Jadi di sana ada perubahan besar tuh. Ada perubahan besar terkait dengan porsi perhitungan iuran dan komponen-komponen iuran yang harus kita tagihkan kepada segmen ini, kepada penyelenggara negara. Kalau sebelumnya di Perpres 82 itu porsinya itu 3 dan 2 ya Pak Nanda seperti itu. Nah di Perpres 75 ini berubah seperti jadi 4 dan 1. 4% itu beban pemberi kerja yaitu pemerintah daerah, kemudian 1% pekerjanya. Dan kedua adalah terkait dengan komponen perhitungan iurannya. Kalau sebelumnya itu hanya gaji pokok dengan tunjangan keluarga, nah berdasarkan Perpres tersebut ada perubahan. Di sana sudah masuk lagi tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Kemudian ada tunjangan profesi.
Selanjutnya ada tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan penghasilan. Nah ini untuk kami sendiri sebagai penyelenggara jadi tantangan tersendiri Mbak Dinca, karena itu sudah di akhir tahun yang kita tahu bahwa Pemda posisinya sudah selesai nyusun P ya, P untuk tahun berjalan. Jadi kita punya PR sendiri untuk menyesuaikan dan menyampaikan kepada mitra kerja kita itu Mbak Dinca. Jadi ya koordinasi ya tentunya ya. Jadi ya, bukan tetap langsung ngirim surat tagihan seperti ini enggak. Jadi harus koordinasi ngobrol dulu seperti itu. Oke, terima kasih Bu Widi. Kalau bagi Pak Nanda sendiri, penambahan signifikan dari komponen yang tadi, penghasilan tadi dalam perhitungan iuran wajib ASN, kira-kira bagaimana Pak respon ASN di Provinsi Jambi terhadap kondisi ini? Termasuk respon dari Bakauda sendiri sebagai tempat pengelolaan gaji atau penghasilan dari ASN. Terima kasih Mbak Dinca. Iya. Sebenarnya kami agak kaget Pemda dalam hal ini kan, karena ada regulasi terbaru kan. Kami pemerintah daerah itu penganggaran APBD itu sebenarnya sebelum tahun berjalan biasanya untuk dilaksanakan di tahun berikutnya. Jadi pas regulasi tahun 2019 untuk dilaksanakan di 1 Januari 2020. Jadi penganggaran kami tidak cukup untuk dengan regulasi yang ada. Jadi awalnya dibayar di gaji, tiap bulan potong selesai, pembayarannya nggak melalui ada komponen tambahan, jadi kami agak susah untuk penganggarannya di tahun ini, tahun sebelumnya itu. Nah, jadi kami melakukan ya sosialisasi juga ke Pemda, ke ASN atau dalam hal ini UPD terkait kan, sehingga untuk penghitungan dihitunglah benar-benar supaya angkanya real, tidak ada kesalahan lagi. Jadi kita bisa tahu berapa penganggaran yang harus dibutuhkan oleh Pemda tersebut. Oh, seperti itu. Jadi dihitung kembali ya, berarti karena ada perubahan komponen penghasilan itu. Kalau dari Ibu sendiri, dari Bu Widi, kan kemarin tuh sempat pandemi 2020 sampai 2022 ini, tapi belum dinyatakan selesai ya pandemi. Nah, kebutuhan iuran itu kan harus selalu dialokasikan oleh Pemda sebagai pemberi kerja. Nah, bagaimana dari sisi BPJS sendiri itu mengkolek atau mengumpulkan iuran dari JKN, iuran para peserta JKN, terutama khususnya untuk ASN. Nah, apakah kondisi ini berjalan mulus atau ada hambatan-hambatan yang dialami saat implementasi? Kalau tadi hambatan itu atau tantangan itu pasti selalu ada, seperti selalu ada, dan tadi ya terkait dengan yang regulasi terbitnya di akhir tahun, sementara anggaran sudah disusun oleh pemerintah daerah. Nah, di 1 Januari 2020 harus berlaku. Terus kita ketemu pandemi, memang tantangannya lebih besar lagi Mbak Dinca seperti itu. Nah, sebenarnya ya balik lagi kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi. Karena memang ya kita sama-sama paham ketika ketemu dengan pandemi ada regulasi dari pemerintah terkait dengan refocusing dan lain-lain. Nah, ini ketika kemarin dari proses koordinasi sebelumnya Pemda punya komitmen, akan kita akomodir seperti itu ya, akan kita akomodir perubahan tersebut, akan segera diupayakan untuk dilakukan pembayaran, namun ya ada kondisi tersebut. Nah itu jadi memang tetap kita laksanakan ya, karena itu tadi sekali lagi kewajiban kita sebagai penyelenggara. Nah salah satunya apa, paling nggak kita sudah melakukan proses perhitungan yang benar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanda bahwa berhitung, memastikan bahwa komponen-komponen itu sudah dihitung semuanya. Kemudian juga, nah ini yang kemarin sempat jadi kekhawatiran, semuanya dihitung, wah tambah besar nanti. Nah ada batas atas ya Mbak Din, ada batas atas 12 juta rupiah. Jadi enggak, kita tahu pasti ada beberapa apa ya yang barangkali lebih besar dari itu, tapi kita ada batas atas. Jadi kita ada proses perhitungan, tetap kita koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan datanya, memastikan bahwa juga sudah benar data yang dimasukkan, sehingga kita melakukan perhitungan, dan dari perhitungan tersebut kita ada dengan pemerintah daerah itu ada berita acara Mbak Din. Jadi bukan hanya asal gitu angkanya muncul gitu ya Pak Nanda ya, angkanya muncul sekian, enggak seperti. Jadi ada dasarnya, kita sama-sama duduk bareng dengan pemerintah daerah, memastikan komponen-komponennya, dan ya misalnya ada yang lebih atau kurang, semuanya kita tuangkan dalam berita acara sebagai kesepakatan seperti itu. Kalau dari
Pak Nanda sendiri, berarti kan kondisi finansial itu pertama-tama kemarin tidak mencukupi lah ya, karena ada regulasi seperti itu. Nah, dari Pemda sendiri apa yang harus dilakukan biasanya agar tetap bisa memenuhi kebutuhan iuran wajib 4% ya, kalau tadi saya nggak salah 4%, sebagai pemberi 4%. kerja ini. Gimana Pak? Kalau kami melihatnya dari rekonsiliasi antara BPJS dengan Pemda. Dari situlah berapa kekurangan yang dibutuhkan untuk 4% untuk dianggarkan di tahun 2020. Nah, jadi setelah itulah dianggarkan, baru kami bayar di 2020. Sehingga pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen dengan regulasi yang ada, kami wajib harus membayar kekurangan di 2020. Sehingga kami tidak ada lagi utang terhadap BPJS Kesehatan. Luar biasa ya untuk pemerintah Provinsi Jambi, sinergi banget lah pokoknya dengan BPJS Kesehatan. Nah sekarang menurut Bu Widi sendiri, jadi apalah langkah dari BPJS Kesehatan ini ke depannya terhadap aturan yang ada ini biar semakin bagus lah sinergi dan kolaborasinya? Yang jelas ya itu tadi balik komunikasi dan koordinasi sering ketemu ya Pak Nanda, seperti itu, baik ya secara informal maupun formal, karena itu tadi balik lagi regulasi kita nggak tahu kapan berubahnya seperti itu, dan itu tentu regulasi ini melihat kondisi yang ada ya, kemudian ya dibuatlah suatu ketentuan, dan ini tentu kita komunikasikan karena kita yakin mitra kerja kita khususnya pemerintah daerah pasti berniat baik, seperti itu, semua punya niat baik untuk mengikuti regulasi yang ada ya Pak Nanda. Cuman ya itu tadi ada kondisi-kondisi kadang yang di luar seperti itu yang kadang membuat kita harus juga paham kayak gitu ya, harus paham. Sekali lagi memang kunci utamanya adalah komunikasi dan koordinasi. Jadi sinergi kita, kolaborasi kita dengan pemerintah seperti itu. Kalau dalam pelaksanaan JK ini pemerintah punya peranan besar Mbak Dinca. Seperti jadi kita tentu tetap intens komunikasi kita seperti itu. Baik, terima kasih Bu Widi, terima kasih Pak Nanda. Semoga komunikasi dan koordinasinya tetap terus berjalan dengan baik. Semoga tidak ada lagi tunggakan-tunggakan iuran di kedepannya. Dan apapun nanti kedepannya yang terjadi, semuanya dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Sobat Podcast semua. Sampai jumpa lagi di podcast lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.